Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis yang akan membahas tentang hari akhir, rentetan atau bagian-bagian dari cerita hari akhir. Sebelumnya kita telah banyak membahas tentang beberapa kondisi atau keadaan di mana setelah alam dunia ini atau bumi ini berakhir, yaitu menginjak atau memasuki hari kiamat. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu judul yang berjudul Tempat Peraduan Ahli Surga. Tempat peraduan atau kamar di dalam surga itu dirancang sedemikian indah, menawan dan sangat memikat hati. Keindahan ranjang-ranjang, bantal-bantal, kasur-kasur, dan permadani surga itu tidak dapat dibayangkan dan diungkapkan dengan kata-kata karena sangat indahnya. Bahkan semua yang terdapat di dalam kamar ahli surga itu terbuat dari emas, permata, dan yakut. Betapapun indahnya ranjang-ranjang, kasur-kasur maupun bantal-bantal dan permadani yang tersedia di hotel-hotel berbintang yang ada di dunia, tak satu pun yang dapat menandingi segala sesuatu yang terdapat di kamar ahli surga. Semuanya itu diperuntukkan hanya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa dan beramal soleh. Mereka akan dapat menikmati keindahan dan kenyamanan ranjang-ranjang surga. Di samping itu mereka juga dapat bersenang-senang di atas dipan-dipan surga yang bertahtakan emas dan permata sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang artinya, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Quran surat Al-Waqiah surat ayat 15-16. Mereka juga dapat merasakan kenikmatan di dalam surga yang lain, yaitu dapat melihat keluar kamar meskipun tanpa membuka jendela ataupun pintunya. Dan kamar-kamar di dalam surga itu jika dilihat dari luar akan selalu tampak bersinar bagaikan kilauan bintang-bintang yang ada di langit. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ahli surga dapat melihat kamar di dalam surga sebagaimana ia melihat bintang-bintang di langit. Abu Malik al-Ash'ari juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar yang luasnya dapat dilihat dari dalamnya, begitu juga sebaliknya dalamnya juga dapat dilihat dari luarnya. Al-Jami'us Shaghir halaman 85. Diterangkan pula dalam sebuah riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, sesungguhnya di dalam surga terdapat bangunan dari yakut, di atasnya terdapat kamar dari zabarzad yang memiliki beberapa pintu yang terbuka dan bersinar.
sebagaimana bersinarnya bintang-bintang yang berkilauan. Kamar tersebut ditempati oleh mereka yang saling mencintai karena Allah, duduk karena Allah, dan bertemu karena Allah. Al-Jami'atus Shaghir halaman 8283. Hasan Basri juga pernah mengatakan, sesungguhnya di dalam surga terdapat yakut besar yang di dalamnya terdapat 70.000 rumah, dan di dalamnya setiap rumah terdapat 70.000 kamar yang tidak terbelah dan berlubang. Ihyaul Ulumuddin jilid 4. Itulah gambaran tempat peraduan dan mahligai yang berada di dalam surga, yang nantinya dikhususkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Meskipun dibandingkan dengan kamar-kamar yang ada di istana-istana raja maupun di hotel-hotel berbintang, tempat peraduan atau kamar-kamar yang ada di dalam surga itu masih jauh lebih indah, lebih mewah, dan lebih sejuk, lebih nyaman, lebih harum, lebih bersih, lebih artistik, dan jauh lebih luas. Juga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita dapat mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, yaitu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemewahan. Selain ranjang-ranjang atau peralatan kamar yang ada di dalam surga, Allah juga telah melengkapinya dengan bidadari-bidadari surga. Bidadari adalah wanita suci yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipersiapkan sebagai pasangan ahli surga untuk memadu kasih, bermain cinta, dan bersenang-senang dengan penuh gairah, kenikmatan, dan kesenangan yang tak ternilai tingginya, tanpa mengenal istilah jenuh ataupun bosan. Mereka adalah wanita suci yang selalu menundukkan pandangannya, tidak pernah melihat laki-laki lain selain suaminya, juga tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Di samping mereka masih perawan dan suci, kecantikan dan kejelitaannya pun begitu menawan dan luar biasa, seolah-olah bidadari itu permata, yakut, dan marjan, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Firman-Nya pula yang artinya sebagai berikut: seakan-akan bidadari itu permata, yakut, dan marjan. Quran surat Ar-Rahman ayat 58. Firman-Nya juga yang artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman yang artinya bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingit dalam rumah. Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Dan di dalamnya juga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23. Dalam sebuah riwayat juga telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bidadari-bidadari itu terdiri dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Tubuhnya diciptakan dari za'faran, misik, anbar, dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya. Tercipta dari za'faran, dari lutut sampai ke payudara diberi harum-haruman dari minyak misik, mulai dari kedua payudaranya sampai ke lehernya diberi harum-haruman dari minyak anbar, dari lehernya sampai kepalanya diberi harum-haruman dari kafur. Seandainya bidadari-bidadari ini meludah dengan sekali ludahan ke dunia,
niscaya semua air yang ada di dalam dunia menjadi misik atau wangi yang berbilah. Di dalamnya tertulis nama suaminya dan sebuah nama dari beberapa nama Allah. Pada setiap tangannya terdapat 10 gelang dari emas. Jari-jarinya terdapat 10 cincin. Pada kedua kakinya terdapat 10 binggal gelang kaki dari jauhar dan mutiara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya di dalam surga terdapat bidadari yang namanya Aina, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, anbar dan za'faran. Tanahnya dicampur dengan air kehidupan. Diterangkan pula dalam sebuah riwayat yang lain bahwa bidadari-bidadari itu selalu merindukan suaminya. Seandainya ia meludah ke laut dengan sekali ludahan, niscaya air laut itu akan menjadi tawar sebagai dari sebab dari air ludahnya. Dan di lehernya terdapat tulisan, Man ahabba ayyakuna lahu misli fal ya'mal bi ta'ati rabbih. Barang siapa yang suka agar dirinya seperti aku, maka hendaklah ia beramal dengan ketaatan kepada Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda yang artinya sesungguhnya istri-istri penghuni surga atau bidadari selalu bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang tidak dapat didengar oleh seorang pun selain suaminya. Al-Jami'us Shaghir halaman 79. Ibnu Mas'ud juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya ketika Allah menciptakan surga Aden, maka beliau memanggil malaikat Jibril seraya berfirman, berangkatlah kamu ke surga dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan para kekasihku. Kemudian malaikat itu pergi mengelilingi surga. Di sana dalam surga itu seorang bidadari yang sangat cantik jelita, bersih dan bulat matanya datang menghampirinya. Bidadari itu selalu tersenyum kepada malaikat Jibril sehingga surga Aden menjadi bercahaya akibat pancaran cahaya dari giginya. Maka malaikat Jibril langsung bersujud. Ia mengira bahwa cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang maha mulia. Tidak lama kemudian bidadari itu memanggil malaikat Jibril, wahai makhluk yang dipercaya Allah, apakah kamu tidak mengerti untuk siapa aku diciptakan? Malaikat Jibril menjawab, tidak, aku tidak mengerti. Bidadari itu lalu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku untuk orang yang memilih keridhoannya daripada menuruti kehendak hawa nafsunya. Dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan bahwa tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan dia dengan seorang bidadari dalam suatu kemah yang terbuat dari intan putih yang diukir, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut, bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Ibnu Amr radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya jika wanita ahli surga bidadari menengok ke bumi, maka bumi ini akan penuh dengan bau misik serta dapat menghilangkan sinar matahari dan bulan. Al-Jami'us Shaghir ayat 266. Anas radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika wanita surga atau bidadari muncul ke bumi, maka keharuman akan memenuhi antara langit dan bumi. Sinarnya dapat menerangi langit dan bumi karena separuh kepala bidadari itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Rasulullah SAW juga telah bersabda, jika seorang wanita dari penghuni surga menengok ke bumi,
Niscaya cahayanya akan menerangi bumi, bau keharuannya memenuhi antara langit dan bumi. Kudung bidadari yang melekat di kepalanya itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sabda sallallahu alaihi wasallam juga yang artinya wajah bidadari itu dapat dilihat, kamarnya lebih jernih bersih daripada kaca, lebih rendah-rendahnya mutiara yang dikenakannya itu dapat menyinari antara timur dan barat. Setiap bidadari mengenakan 70 pakaian yang tembus pandang sehingga dapat dilihat sumsum betisnya dari luar kulitnya. Ihya Ulumuddin jilid 4. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika aku diisyaratkan, ketika aku diisrokan, aku termasuk di dalam surga, aku masuk di dalam surga. Di dalam surga itu ada suatu tempat yang diberi nama Al-Baidah. Al-Baidah, dan di atasnya terdapat kemah dari mutiara, jabarzad hijau, dan yakut merah. Lalu ada ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, suara apakah ini? Ia lalu menjawab, itu adalah suara bidadari yang berada di dalam kemah. Mereka minta izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan izin kepada mereka. Kemudian para bidadari itu berkata, kami adalah wanita yang ridho, yang tidak akan marah selamanya. Kami adalah wanita yang kekal, yang tidak akan pergi selamanya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sebagai berikut. Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Quran surat Ar-Rahman 72. Mujahid juga mengatakan bahwa bidadari-bidadari itu selalu suci dari haid, berak, kencing, meludah, beringus, keluar mani, dan anak. Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 3009. Dalam sebuah riwayat juga telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sesungguhnya para penghuni surga ketika mensetubuhi istri mereka betul bidadari, maka ia selalu kembali ke perawanannya. Al-Jami'us Shaghir halaman 80. Diterangkan pula dalam sebuah riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga juga bersetubuh? Beliau menjawab, seorang dari penghuni surga akan diberi kekuatan dalam satu hari melebihi kekuatan 70 orang dari kalian dalam hal bersetubuh. Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 3010. Meskipun bidadari-bidadari itu mempunyai banyak kelebihan dan kedudukan yang terhormat di dalam surga, tetapi di dalam surga mereka masih kalah mulus dengan keempat wanita dunia yang mempunyai keistimewaan. Oleh sebab itu keempat wanita dunia ini akan menjadi junjungan mereka di dalam surga. Keempat wanita dunia tersebut adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah binti Muzahim. Sesungguhnya yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang artinya wanita yang menjadi junjungan ahli surga itu ada 4, yaitu Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asyah. Al-Jami'us Shaghir halaman 175. Demikianlah sekilas gambaran tentang bidadari-bidadari surga sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kecantikan bidadari-bidadari surga itu sangat sempurna dan menakjubkan, yang semuanya itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, beramal soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bidadari-bidadari tersebut di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin.
Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.